Haleluya. Sebenarnya kita sudah bisa bangkit berdiri saja, karena semua sudah menyala-nyala. Amin. Yang amin katakan amin. Yang amin katakan amin. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada saudara, makanya kita harus menyalakan kembali visi kita yang sudah redup. Haleluya. Amsal 29:18. Bisa saya minta Alkitab? Amsal 29:18. Ya, saya lebih suka membaca firman dari Alkitab. Amin. Saya termasuk golongan orang-orang tua, saudara. Tapi di dalam semangat menyala. Amin. Haleluya. Amsal 29:18. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan ini. Haleluya. Kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amin. Jadi kalau kita tidak ada visi, kita menjadi binasa. Terjemahan lain berkata demikian. Yang menjadi liar, saudaraku. Ya, banyak orang Kristen dalam kehidupannya, saudara, dia datang ke gereja, ya nanti bisa saudara katakan kepada jemaat saudara. Tetapi kalau dia datang hanya ke gereja, kemudian hanya memanaskan bangku gereja, kemudian haleluya, kemudian dia pulang, dan mungkin dia hanya memiliki satu pelayanan saja, saudara, di gereja, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ya, saudara harus punya visi yang menyala-nyala dalam hati saudara. Dan visi itu ditaruh Tuhan ketika saudara lahir baru, saudara. Itulah panggilan Tuhan yang utama, yang pertama Tuhan taruhkan dalam hati saudara ketika saudara diselamatkan Tuhan. Nah, kalau saudara punya visi yang besar, jangan takut punya visi yang besar, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan visi daripada Tuhan adalah hidup yang paling baik yang Tuhan berikan bagi saudara. Ya, itu adalah kalau saudara dapat visi dari Tuhan, itu hidup yang lebih baik daripada hidup yang sekarang saudara punyai. Karena visi daripada Tuhan, saudaraku, itu panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itulah destinasi akhir saudara. Itulah tujuan Tuhan. Saudaraku mau pakai saudara. Itulah tujuan Tuhan yang ditaruh dalam saudara sebelum pun saudara dilahirkan. Jadi sebelum saudara lahir baru, sebelum saudara lahir di dunia ini, saudara, Tuhan sudah punya itu visi, Tuhan sudah punya tujuannya, Tuhan sudah punya panggilannya dalam hidup saudara masing-masing. Katakan amin. Ketika Tuhan panggil saudara, maka dia sudah sediakan semua kelengkapan apapun yang saudara butuhkan untuk mencapai visi Tuhan tersebut. Jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sebenarnya kalau Tuhan sudah taruh visi itu dalam hati saudara, kelengkapan itu pun sudah ada pada saudara. Sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Mungkin saudara bisa katakan hidupku baik sebelum aku mengerja. Saudara, hidup ibu munte baik. Dan seorang pun menyakalnya, dokter spesialis sangat. Banyak orang mengejar profesi seperti itu. Tetapi dia tahu ada yang lebih baik, yaitu apa? Mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Jadi itu yang kita kejar. Tetapi kalau kita memilih hidup rutinitas, yang mediokritas, saudara, itu berlawanan dengan hidup yang menyala-nyala bagi Tuhan. Mediokritas, hidup rutinitas dalam pelayanan, itu akan mematikan visi saudara. Itu akan membuat visi saudara redup. Kalau saudara sekedar melayani secara rutin, saudaranya sekedar sebagai orang Kristen dan datang kebaktian, mungkin punya 1-2 pelayanan di gereja kemudian pulang kembali, saudara, itu akan membuat hidup saudara menjadi sedang-sedang saja. Dan hidup sedang-sedang saja itu mediokritas, bertentangan dengan visinya Tuhan, bertentangan dengan hidup yang sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Saudara tidak bisa rutinitas, tapi kemudian berharap visi Tuhan akan jadi dalam hidup saudara, itu tidak akan mungkin. Tetapi saudara harus kembali kepada visi Tuhan yang pertama yang diberikan Tuhan bagi saudara. Saudara sebagai seorang hamba Tuhan, jangan melayani rutinitas, tapi harus selalu mengerjakan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan. Harus menyala-nyala dalam visi saudara. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan yang visinya redup. Siapakah dia? Musa. Keluaran 3 ayat 10, saudaraku. Ya, mari buka Alkitab kita. Haleluya. Puji Tuhan. Keluaran 3 ayat 10, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Kita baca firman Tuhan ini. Ya, kita lihat dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Amen. Haleluya. Nah, kita baca sama-sama. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yang di gunung Horeb.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Jehewi, orang Jebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat orang Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Inilah panggilan Tuhan bagi Musa. Saudara tahu Musa diselamatkan Tuhan dengan secara ajaib. Panggilan Tuhan baginya adalah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu adalah tujuan Tuhan bagi hidup Musa. Tetapi saudara, sejak bayi pun Musa itu sudah mau dibunuh. Tetapi ajaibnya Musa itu justru dipelihara oleh putri Firaun. Di mana daripada Firaun sendiri yang menyuruh membunuh semua bangsa, anak laki-laki bangsa Israel. Dari sini pun kita sudah tahu saudara, kalau Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara, betapapun setan berusaha membinasakan saudara, tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang sanggup membawa saudara kepada kegenapan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Tuhan itu Tuhan yang sovereign, dia memerintah. Dia adalah raja di atas segala raja, saudaraku. Dia yang paling tinggi, dia yang paling berkuasa. Saudaraku, setan tidak dapat menggagalkan saudara dari rencana Tuhan. Tapi pilihan ada pada kita. Mari kita pilih untuk selalu punya visi yang menyala-nyala. Kembali kepada visinya Tuhan, kembali mengerjakan visinya Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, Musa selamat. Saudara, dia dipelihara, saudaraku, dan di atas pimpinan Tuhan dipelihara oleh ibunya sendiri tentunya, saudara. Tahu, bayangkan bagaimana ibunya mengajarkan kepada Musa, kau bukan orang Mesir, Musa. Walaupun nanti kau akan sampai ke tanah, ke istana Firaun, kau saudara, bangsa pilihan Tuhan. Kau bangsa Israel, Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. Nanti kau ingat, bangsa Israel itu adalah bangsamu. Tuhan pakai kau untuk bisa membebaskan bangsa Israel. Engkau orang pilihan Tuhan. Nah, saudaraku, Musa tentu mendengarkan firman Tuhan demikian daripada ibunya. Dan sampailah dia ke istana Firaun, dia dibesarkan sampai dewasa, saudaraku. Dia mempelajari semua ilmu perang, dia mempelajari semua ilmu yang bisa diberikan pada seorang pangeran, saudaraku ya. Musa, saudaraku. Tetapi kemudian dia keluar, dia lihat dia orang Mesir bertempur dengan orang Israel. Orang Mesir dia siksa bangsa Israel. Musa tahu dia bukan orang Mesir. Dia tahu ini bangsa Israel ini ditindas demikian dengan orang Mesir, dia menjadi marah. Dan dia pakai kekuatannya, saudara. Dia bunuh orang Mesir itu. Dan akibatnya dia harus melarikan diri daripada Mesir. Dia pergi ke tanah Midian. Sampailah dia di tanah Midian, saudaraku. Dan di sanalah dia bertemu dengan Jitro, mertuanya. Dia menikah dengan anak Jitro. Dia punya keluarga, dia punya anak. Dia hidup baik-baik. Setiap hari dia pergi keluar mengembalakan domba. Setiap hari dia mengurus dombanya Jitro. Dia punya pekerjaan baik. Dia punya keluarga yang baik. Dia sudah lupa akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Visi di dalam hatinya sudah redup. Visi daripada Tuhan sudah hilang, sudah redup. Dia tidak ingat lagi dan dia tidak peduli lagi akan apa sebenarnya panggilan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya sudah senang sebenarnya. Secara duniawi dia orang yang berhasil karena dia punya pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Ketika dia pulang dari tempat kerja, ada anak-anaknya menyambut dia. Hidupnya senang, dia bisa bermain-main dengan anak-anaknya tiap sore. Dia bisa beristirahat, besok paginya dia pergi bekerja kembali. Dia sudah senang dengan hidupnya di tanah Midian itu, sudah. Dia lupakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi satu perkara, biar kita bersyukur, Tuhan tidak pernah lupa akan Musa. Tuhan tidak pernah lupa akan hambanya. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah menyesali panggilannya. Pada hari ini juga dia tidak pernah lupa akan saudara. Dia tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup
Dia tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup saudara. Maka Tuhan kembali berkata kepada Musa, saudaraku, dia menyalakan semak duri. Semak duri itu menyala, tetapi tidak ada terbakar. Oh, saudaraku, Musa melihat itu, kenapa begitu? Saudaraku, kenapa semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar? Musa menyimpang untuk melihatnya. Saudara, ada banyak cara Tuhan pakai untuk menjamah hati saudara pada hari ini. Kalau firman Tuhan yang saudara dengar dipakai Tuhan untuk menjamah hati saudara, mari saudara menyimpang untuk mendengarnya. Jangan teruskan jalan saudara yang rutinitas, tapi kembali kepada visinya Tuhan. Kembali untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh bagi saudara. Katakan amin. Syukurlah Musa menyimpang. Dia tidak melewatkan begitu saja, saudara. Seperti yang dikatakan oleh adik saya, ada orang asbestos, saudara. Ketika semua orang sudah penuh Roh Kudus, dia tetap juga tidak terjamah. Pada hari ini, kita suka kalau Tuhan berbicara kepada kita. Kita mau dengar kembali. Kita mau diluruskan kompas kita kembali. Kita mau Tuhan memimpin kita setiap hari. Sampai kepada kegenapan rencana di dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudaraku, Musa menyembah, Tuhan menjamah hati Musa. Tuhan ingatkan kembali, Musa, aku memanggil engkau untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Nah, saudaraku, Musa sudah terlalu enak dengan domba-domba. Yang di setiap hari dilihatnya adalah padang Midian. Saudaraku, dia tidak pernah lagi melihat yang lain kecuali domba-domba, saudaraku. Saudara, tapi Tuhan punya panggilan yang besar bagi Musa. Tuhan punya suatu keadaan yang berbeda bagi Musa. Jangan terbiasa dengan apa yang saudara alami. Tuhan punya sesuatu yang baru bagi saudara. Haleluya. Jangan katakan ini caraku. Tuhan punya hal yang lain yang lebih besar yang sudah saudara perlu kerjakan. Katakan amin. Tuhan berkata, pergi Musa, hadapi Firaun. Tuhan, aku gak tahu lagi menghadapi manusia. Kata Musa, yang biasa ku hadapi adalah domba-domba ini, Tuhan. Aku tidak mau lagi jumpa sama manusia, Tuhan. Semua manusia itu tidak baik, Tuhan. Tapi domba-domba ini kuapain pun mau dia, Tuhan. Cuma dijawabnya, katanya Tuhan. Tidak ada dibilangnya apa-apa, cuman katanya Tuhan. Sudah biasa aku di sini, sudah senang aku, Tuhan. Ya sudah enak aku rasa. Begitulah kira-kira Musa, saudaraku. Dia sudah lupa ada panggilan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Ada banyak orang dipanggil. Dia masuk institut Alkitab Rema, atau nanti sekolah Alkitab Rema. Tuhan berikan satu visi yang besar bagi dia. Dia akan masuk ke satu pulau di Indonesia, akan buka satu kabupaten di situ, akan membuka gereja Tuhan di situ. Tapi seiring dia kuliah, dia sekolah 3 tahun, kemudian dia bekerja juga, dan kemudian pekerjaannya semakin baik, dan kemudian Tuhan berikan pula lagi jodoh kepada dia, saudara. Tadinya tidak ada jodohnya, sudah menikah pula dia, sudah ada suami dan istrinya, anaknya lahir. Maka ketika Tuhan mengingatkan, dia berkata, nantilah Tuhan, anakku masih kecil. Dia berkata, saudaraku, setelah anaknya satu, anaknya dia bilang, Tuhan tunggulah, nanti besar lagi dulu anakku, baru aku pergi melayani kau. Kemudian datang lagi anaknya yang kedua, saudaraku. Ya. Nantilah Tuhan, kalau yang kedua ini sudah besar, ku pastikan dulu dia baik-baik. Datang anaknya yang ketiga, saudaraku. Ya, akhirnya sudah enak dengan karena dia lupa akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, mungkin pekerjaannya makin baik, saudara. Setan tahu, dia licik, dia tahu bagaimana menghentikan saudara dari mengerjakan panggilan Tuhan. Tapi suara Tuhan jauh lebih indah bagi kita. Haleluya! Katakan haleluya! Suara juru selamat kita jauh lebih kita dengarkan. Apapun katanya bujukannya, walaupun lebih banyak domba-domba Musa tidak mau lagi, saudaraku. Haleluya! Dia sudah bertobat, dia sudah menyala kembali visinya. Dia sadar bukan memang di padang Midian panggilan Tuhan. Dia panggilannya adalah membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak mau saudara di padang Midian. Tuhan mau saudara sampai kepada tanah Kanaan, saudara. Tuhan tidak suka saudara berhenti di tanah Midian, karena itu bukan tempat saudara. Tuhan mau saudara sampai kepada kegenapan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu visi yang redup itu Tuhan nyalakan kembali melalui semak duri yang menyala tapi tidak terbakar, saudara. Pada ini kita melihat, saudara, bagaimana 3 langkah kita dapat Tuhan menyalakan kembali visi yang telah redup. Yang pertama, Musa menolak semua tuduhan-tuduhan setan. Dia mengatakan dia tidak sanggup berangkat. Musa tahu dia sudah berdosa. Dia tahu dia sudah mengandalkan kekuatannya sendiri.
Kerap kali ada banyak keputusan-keputusan yang salah yang sudah kita ambil dalam hidup kita, saudara. Ya, kita mengandalkan pikiran manusiawi kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kehebatan kita, saudara. Dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh Musa, sehingga dia berakhir di tanah Midian. Tetapi satu hal, Musa dia menolak tuduhan setan yang berkata, "Allah, kalau kau sudah begitu besar dosamu, kau tidak mungkin lagi bisa dipakai Tuhan. Kalau sudah begitu besar kesalahanmu, sudahlah, menyerah saja, terima sajalah." Karena Musa ini sudah 40 tahun, saudara. Sudah semikian lama di tanah Midian. Ini bukan waktu yang singkat, 40 tahun. Dan saudaraku, mungkin saya tidak tahu berapa lama. Mungkin sih kita sudah melakukan keputusan-keputusan yang salah dalam pelayanan kita. Dan akibat itu membawa kita di sini. Tapi Tuhan berkata, ketika kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dan kita mengakui, Tuhan, selama ini sudah salah buat, tapi hari ini aku mau bertobat, pimpin aku Tuhan. Aku kembali menyala-nyala bagimu. Katakan amin. Maka Tuhan akan mendengar, Tuhan mengampuni kita. Karena satu hal firman Tuhan berkata dalam Roma 11:29, Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya dalam hidup saudara. Haleluya. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan selalu mengampuni kita. Amen. Tuhan selalu mau menyampaikan kita kepada panggilan, karena Dia tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup kita. Katakan amin. Adakah mungkin dosa-dosa dalam hidup kita, saudara? Atau tadi seperti saya katakan, keputusan yang salah, datang kepada Tuhan, selesaikan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita kembali. Sehingga kita bisa dipimpin Tuhan, saudara, sehingga kita bisa memiliki kembali visi yang menyala-nyala, saudaraku, untuk mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ya saudara, Musa bangun dan bangkit. Dia tidak takut kepada Firaun, saudara, karena nyala api daripada Tuhan itu sudah ada pada hidupnya. Katakan amin. Dia tidak takut lagi, berani itu menghadapi Firaun. Dia mau pulang, saudara. Tetapi ada beberapa perkara yang Musa tanya kepada Tuhan. Musa ini masih merasa dirinya biasa-biasa saja. Keluaran 3 ayat 11 dia berkata, tapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Musa berkata, "Tuhan, siapa aku ini? Kenapa aku bisa kau pakai untuk membawa orang Israel keluar daripada Mesir?" Sama mungkin kita berkata, "Tuhan, ini bukan daerah yang tadi, daerah yang mudah, Tuhan. Ini daerah yang sulit, Tuhan. Siapa rupanya aku ini sehingga aku bisa memenangkan banyak jiwa di sini? Siapa aku ini, Tuhan, sehingga kau panggil aku untuk membangun gereja di satu tempat ke tempat lain dan tempat lain dan tempat lain? Siapa sebenarnya aku ini, Tuhan?" Tetapi Tuhan berkata, "Jangan lihat kepada dirimu, tapi lihat kepada aku yang ada di dalam engkau." Amin. Tuhan mengajak Musa untuk tidak berfokus kepada dirinya, tapi fokus kepada Tuhan yang besar, yang ada, yang sudah memanggil dia, sudah memilih dia, sudah menetapkan panggilannya dalam hidupnya. Katakan amin. Kerap kali kita melihat musuh yang besar, maka kita mulai membandingkannya dengan diri kita. Itu satu tindakan yang salah. Tahukah saudara apa yang harus saudara lakukan ketika saudara lihat musuh yang besar? Bandingkan Tuhan saudara yang besar dengan musuh saudara itu. Maka tidak ada satu musuh yang bisa dapat bertahan melawan Tuhan kita. Dan Tuhan kita itu hidup di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Jangan fokus pada diri kita, tapi fokus kepada Tuhan kita yang besar, yang akan membawa kita kepada kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kalau Tuhan yang menyertai kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada setan yang bisa menghancurkan kita. Katakan amin. Tuhan mengajak Musa, "Lihat kepadaku yang memanggil engkau." Jangan lihat kepada diri saudara sendiri, tapi lihat siapa Tuhan bagi saudara. Amin. Katakan amin. Musa bertanya lagi, Tuhan, Keluaran 3:13-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku padanya. Apakah yang harus ku katakan kepada mereka? Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab pada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku telah memutuskan aku kepadamu." Katakan amin. Amin. Tuhan berkata lewat Musa, Tuhan berkata, "Musa, kalau mereka tanya siapa aku, jawab, aku adalah aku, I am that I am. Aku adalah aku adalah Tuhan yang sekarang bagimu. Sekarang ini aku adalah bagimu." Karena banyak orang Kristen, saudara, banyak anak Tuhan berkata, "Dulu
kau melakukan ini bagiku Tuhan. Dan mungkin di masa depan kau akan menolong aku. Tetapi saudara, Tuhan sudah berkata kepada saudara, Tuhan itu bukan Tuhan untuk masa lalu bagi saudara. Dan itu juga bukan Tuhan untuk masa nantilah bagi saudara, masa depan. Tapi dia adalah Tuhan yang sekarang ini bagi saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara mau bebas, saudara bisa bebas detik ini juga. Katakan amin. Kalau saudara dibangkitkan, dinyalakan, detik ini juga Tuhan bisa menjamah saudara. Saudara sanggup, detik ini juga Tuhan Yesus Jehovah Rafa bagi saudara. Haleluya. Dia bukan Tuhan yang untuk kemarin, dia juga bukan Tuhan untuk nanti, tapi dia Tuhan adalah Tuhan yang masa sekarang ini bagi saudara. Haleluya. Dia berkata, akulah Jehovah Shammah, Tuhan yang maha hadir. Haleluya. Dan ketika dia berkata, aku Jehovah Shammah, itu artinya ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka detik itu juga Tuhan sudah ada menolong saudara. Haleluya. Karena itu jangan takut menghadapi bagaimana aniaya, bahkan di depan musuh sekalipun. Ketika musuh mau menembak Pak Munte, maka detik itu juga Tuhan sudah hadir di situ. Haleluya. Ketika Sadrak Mesak Abednego masuk ke perapian 7 kali lebih panas, Tuhan sudah ada di situ. Haleluya. Dia adalah Tuhan bagi saudara, Tuhan yang sekarang ini, masa sekarang ini bagi saudara. Haleluya. Sehingga kemanapun dia mengutus saudara, Tuhan itu berjalan bersama dengan saudara. Dia tidak akan menolong saudara nanti, tapi dia bersama dengan saudara. Katakan haleluya. Itulah sebabnya kita menyala-nyala. Haleluya. Untuk mengerjakan visinya Tuhan, untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, kuasa yang Tuhan berikan kepada Musa adalah kuasa yang sama diberikannya kepada saudara. Amin. Kadang-kadang kalau kita melihat Musa, Tuhan yang luar biasa, 2 juta menghadapi Firaun, bisa membawa bangsa Israel, memuridkan bangsa Israel 40 tahun, wah luar biasa. Tapi tahukah saudara, Roh Kudus yang sama yang ada pada Musa ada pada saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Maka saudara, Tuhan mau saudara mendapatkan 2 kali ganda. Kalau Pak Munte tidak kebetulan saudara hadir, saudaraku lahir baru di pelayanan Pak Munte. Kalau Tuhan sudah pakai Pak Munte dan Ibu Munte, saudara sampai umur 77 tahun tidak pernah saudaraku menyerah melayani Tuhan, tapi terus berikan Hebron, kata Ibu Munte saudara, kemanapun dia tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Apalagi saudara, haleluya, kita tetap punya visi yang menyala-nyala. Amin. Amin. Dan saudaraku, Tuhan mau kita memandang kepadanya. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Aku adalah aku. Berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menghadapi musuh-musuh saudara. Tuhan akan menghadapi dan memberikan kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Keluaran 4 ayat 1 sampai 2. Kemudian saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah ini tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat Tuhan. Saudaraku, Musa berkata, aku tidak punya apa-apa Tuhan. Apa yang di tanganmu? Kata Tuhan, tongkat Tuhan. Itu yang kau punya. Saudara, semua kita sudah diberikan Tuhan sesuatu. Ada sesuatu di tangan kita. Ada talenta-talenta yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Ada kesanggupan-kesanggupan Tuhan berikan sudah kepada saudara. Ada kemampuan-kemampuan yang sudah saudara miliki, itu asalnya semua dari Tuhan. Jangan bilang saudara tidak punya apa-apa, siapalah aku ini, aku tidak punya apa-apa. Tidak, semuanya kita memiliki sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan Tuhan mau kita lihat itu, menghargai itu dan memakai itu untuk mengerjakan visinya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan ada lagi di antara kita berkata, aku tidak punya seperti dia, aku tidak bisa begitu seperti dia. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, saudaraku. Tuhan tidak suruh kita berkompetisi satu sama lain, tetapi masing-masing kita memiliki pertandingan iman kita masing-masing. Kita tidak berkompetisi satu sama lain, tetapi kita berkompetisi dengan apa? Dengan panggilan Tuhan di depan yang harus kita genapi. Katakan amin. Jadi jangan salah, kebanyakan orang berkompetisi satu sama hamba Tuhan lain, dan tidak. Kita bukan berkompetisi dengan sama hamba Tuhan, kita saling menolong. Kita dipanggil Tuhan untuk saling bersahati, untuk saling membangun. Tetapi ada pertandingan iman yang tujuan kita di depan, itu yang kita berlari-lari mengerjakannya. Amin. Haleluya. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan diri, tapi kita justru bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Mari kita
kita tadi sudah dengar, kalau visi itu daripada Tuhan, Tuhan sudah berikan kelengkapan yang cukup bagi saudara untuk mengerjakan visinya Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Karena itu pakai itu dengan segenap hati saudara. Saudara misalnya masih muda, itu anugerah Tuhan, saudara kuat. Katakan amin. Saudara bisa mengangkat barang dengan mudah, pakailah untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Saudara bisa bicara, itu juga talenta kita. Katakan amin. Kita bisa bersuara dengan baik, suara kita jelas, kita bisa berkata-kata dengan baik. Banyak orang di rumah sakit sana untuk bernafas pun dia nggak sanggup, mesti pakai tabung oksigen. Kita di sini semuanya kuat, kita di sini semuanya baik dikasih Tuhan, sehat. Kita pakai untuk Tuhan, pakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Jangan disia-siakan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau kita masih bisa berjalan, saudaraku, mari jalan cari jiwa baru. Mari jalan buka KKS baru. Mari jalan mengunjungi bawa jiwa ke KKS. Haleluya. Mari jalan bersihin gereja. Jangan sampai gereja saudara ya tidak sanggup orang memasukinya. Bukan karena urapan yang kuat sehingga semua rebah, tetapi ada urapan yang lain. Misalnya, katakan amin. Ya, tapi Tuhan sudah berikan apa yang ada di tangan kita, tongkat apapun, berikan katakan pada Tuhan. Kalau kita setia perkara kecil, Tuhan berikan kepada kita perkara besar. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita. Kadang kita melihat orang lain, wah begitu hebat pelayanannya, begitu hebat dia mujizatnya ketika dia mendoakan orang. Saudaraku, kemarin di Banjarmasin kami dapat cerita kesaksian luar biasa, pasti memberkati saudara. Dia tidak naik bersaksi memang ke depan, tapi tahukah saudara apa terjadi? Dia seorang pensiunan polisi, dia sudah kesakitan selama kebaktian karena dia sakit saraf kejepit. Kalau bagi saudara tahu bagaimana sakitnya sudah. Saya pun pernah mendengar bagaimana sakitnya. Kata Ibu Muntit, hampir tidak pernah bisa disembuhkan kecuali dengan operasi. Dia sangat kesakitan, tapi dia tetap duduk di tempat kebaktian itu. Saudara tidak mau ikut KKR itu. Dan pada saat firman Tuhan sedang berlangsung, dia berkata, seperti ada angin masuk ke dalam tubuhku. Angin itu berhembus dalam tubuhku, dan kemudian hilanglah semua sakitnya, dan aku merasakan kesejukan yang luar biasa. Aku sudah sembuh. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara juga demikian. Amin. Seberapa orang sakit saudara bisa dapatkan, jangan langsung aku mau seperti Pak Munte. Ketika di khotbah di Senayan, orang-orang di kursi roda di sana bangkit walaupun hujan deras. Saudara tahu ceritanya ya. Waktu Bapak kita khotbah di Senayan, ratusan ribu kumpul, hujan deras saudara, Bapak kita khotbah, orang sudah berlompatan dari kursi roda. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Itulah daerah saudara sebenarnya. Untuk mengadakan KKR dan tanda ajaib mujizat terjadi. Haleluya. Katakan haleluya. Karena kalau kita lihat di situ saudara, kita berhenti sampai di situ, kita maunya saja. Ketika ada orang sakit di samping kita, kita nggak mau mendoakannya. Ada orang sakit di lingkungan kita, kita bahkan tidak pernah mengundang dia ke kebaktian kita. Kita jangan mulai dengan apa yang ada pada saudara. Cari orang sakit, pergi rumah sakit, pergi ke tetangga, pergi ke tempat lain, cari sebanyak-banyaknya, doakan mereka satu persatu. Mana aminnya? Haleluya. Haleluya. Saudara doakan. Saudaraku, setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Saudara mau KKR besar, berdoa baik habis-habisan. Tapi setelah berdoa, firman Tuhan berkata, iman kita harus disertai dengan tindakan. Haleluya. Kita beriman memang, tapi iman tanpa tindakan adalah mati. Yakobus 2:26 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang kita beriman, jiwa-jiwa disembuhkan, tapi kita harus mau cari jiwa-jiwa itu dan mulai berdoa satu persatu. Nanti Tuhan akan gandakan kepada kita. Kalau pertama kita doa untuk orang tuli, makin pekat telinganya, nggak apa-apa, setia saja. Haleluya. Pertama kita mungkin doain orang sakit meninggal dunia dengan tenang dia. Ya, dia bukan mengalami kesembuhan, tapi berkata, senang kali aku sudah melihat surga. Katanya saudara, aku balik sajalah. Terima kasih Pak Pendeta, bye-bye, nanti kita ketemu katanya. Tenang orang semua masuk surga. Oke lah, gak apa-apa. Tapi saudara setia perkara kecil. Saudara cari lagi yang lain. Saudara doakan lagi. Saudara sudah membayangkannya, saudara menidakkannya. Ketika hari Minggu datang, saudara yang paling rajin
jemputin saudaraku. Sebelum hari Minggu saudara bawa jiwa. Saudara jemputin sebelum kebaktian Minggu. Maka sebelum kebaktian Minggu jadi, saudara sudah melihat Tuhan. Nanti kalau Bapak siang ini kudoakan, sembuh dia ya Tuhan. Kalau aku meletakkan tangan, sembuh dia Tuhan. Kemarin aku sudah bersaksi Tuhan. Ada 10 orang hari Senin, hari Selasa 10 orang, hari Rabu ada 10 orang. Tuhan, paling tidak hari Minggu ada 10 orang jiwa baru Tuhan. Haleluya. Karena sudah 10 orang kusaksikan hari Senin Tuhan. Hari Selasa sudah 10 Tuhan. Dan sampai hari Sabtu sudah 60 orang. Aku percaya Tuhan, aku sudah menabur. Aku pasti menuai. Engkau akan berikan jiwa-jiwa, paling tidak ada 20 jiwa baru minggu ini. Amin. Mana amin yang lebih kuat, amin ya. Haleluya. Saudara, apa yang di tanganmu itu, kata Tuhan, pakai itu. Haleluya. Tongkat Tuhan pakai itu, saudaraku. Sudah Tuhan berikan bagi saudara. Haleluya. Bertindak, katakan amin. Ketika iman kita tindakan, maka Tuhan akan membuatnya jadi kenyataan. Tuhan akan bisa menyatakan mujizatnya. Haleluya. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dahsyat memakai saudara. Amin. Amin. Kemudian keempat, Tuhan berkata, apakah yang akan kukatakan, kata Musa. Oh, Tuhan begitu baik menjawab. Dia membukukan perkataan dalam mulut Musa. Keluaran 4 ayat 12 berkata, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jangan takut saudara. Apapun yang akan kita hadapi di depan, Tuhan itu adalah Tuhan yang bagi kita pada saat itu. Ya, kita akan diajari Tuhan apa yang perlu kita ucapkan. Mungkin kita perlu menghadapi banyak, saudaraku ya, tantangan dari luar, orang-orang yang harus kita hadapi, apa yang perlu kita, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita ucapkan. Kalau nanti orang datang seperti ini, kita berpikir, udah Tuhan, aku menyerah saja. Nanti pun kalau ada niaya seperti itu, gak tahu aku apa yang mau aku bilang, Tuhan. Kau tahulah aku kayak mana. Gak akan bicara aku Tuhan. Dari dulu pun aku begitu. Saudaraku, jangan kemukakan alasan itu bagi Tuhan. Tuhan berkata, ketika waktunya tiba, kita akan tahu apa yang harus kita katakan. Tuhan sendiri akan membubuhkan perkataan itu bagi kita. Katakan amin. Bertindak saudara, haleluya. Maju terus, menyala-nyala bagi Tuhan. Tuhan menyertai kita. Saudara tahu apa katanya Roma 10:8. Tapi apakah kata ini, firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Katakan amin. Itulah firman iman yang kita beritakan. Kita beritakan iman supaya jiwa-jiwa sembuh. Kita dulu hidup dengan iman. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Dia akan mengurapi kita. Sehingga setiap kali kita berbicara, saudara, orang-orang mau datang kepada Yesus. Haleluya. Orang-orang mau diselamatkan. Dia mau jadi murid Tuhan. Katakan, Tuhan urapi aku. Berikan aku hikmat Tuhan, supaya orang-orang mau mengikut Engkau. Tuhan, karena itu kehendak-Mu Tuhan. Ajari aku Tuhan. Makin lama makin akan diajari Tuhan. Kita pun setia. Kita pun semua diajari Tuhan. Kita dengar, kita praktekkan. Makin lama makin bertambah hikmat kita. Haleluya. Tapi harus ada prakteknya. Seperti apa kata Musa. Musa dia harus bertindak, saudara. Yang dua, langkah kedua, dia bangun bangkit, bertindaklah. Dia bertindak, dia tidak berkata, tunggulah Tuhan, nantilah dulu, aku permisi dulu kepada iniku, aku permisi dulu pada tetanggaku, aku urus dulu kambing domba, aku tidak. Dia langsung berkata kepada Jitro, aku permisi ya, aku kembali ke Mesir. Tuhan panggil aku untuk bebas bahasa Israel. Dia langsung bertindak, bangun bangkit bertindak, dimulai dari hati saudara. Amen. Saudara bertindak dari dalam hati saudara, bisa Tuhan, aku menyala kembali. Aku ingat untuk apa kau panggil aku ke Pulau Jawa ini. Ada panggilanmu yang besar dalam hidupku. Aku tidak pernah menyesali panggilanmu Tuhan. Mulai sekarang aku bertindak, aku bangun, aku bangkit, aku menyala-nyala untuk melayani kau kembali. Amen. Haleluya. Bertindak, seperti tadi saya katakan sudah, bertindaklah mulai dengan apa yang ada terlebih dahulu. Amen. Kembali kepada apa pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, memang enaklah Midian. Saya tidak menyangkal, enak. Punya pekerjaan yang baik, punya keluarga yang baik, enak. Ya, punya anak-anak menyambut kita ketika kita pulang bekerja, itu enak. Ya, punya mertua yang baik, Musa, saudara. Punya pekerjaan yang dijamin sampai seumur hidupnya. Itu suatu hidup yang sangat enak. Tapi itu bukan panggilan Tuhan, bukan hidup yang terbaik Tuhan berikan bagi Musa. Ya, walaupun mungkin enak tarikan dunia bagi saudara, keadaan dunia ini memberikan kesenangan, ya nyamanlah tuh, orang berkata pun hidupmu baik, ya kau punya keluarga yang baik. Tapi itu bukan panggilan Tuhan bagi hidup kita. Kita harus kembali kepada panggilan utama yang Tuhan suruh kita lakukan, yang ditaruhnya dalam hati kita ketika dipanggilnya kita. Ketika kita lahir baru, itu menyala-nyala dalam hati kita. Oh, Pulau Jawa bagi Yesus. Oh, gereja demi gereja dibangun. Orang-orang jadi murid Tuhan.
Allah dalam hati saudara ketika saudara menerima panggilan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup saudara. Saudara kembali kepada visi Tuhan, visi yang menyala-nyala kembali. Katakan amin. Haleluya. Jangan ada lagi kita visi, kita redup, apalagi hilang, tapi kita kembali menyala-nyala. Amin. Katakan amin. Saudaraku, bangun bangkit mulai dari hati kita. Hati kita di sini sudah menyala-nyala. Kalau kita tidak bisa langsung keluar dari tempat ini, bye-bye Bu Munte, saya mau langsung menginjil, nggak bisa begitu. Tapi ya, mungkin kita salam-salaman dulu terlebih dahulu ya. Tetapi di dalam dia menyala. Amin. Haleluya. Ya, di dalam dia sudah bekerja. Oh ya Tuhan, yes Lord. Nanti hari Minggu ini aku sudah lihat ketika aku berdoa, oh Bapak ini sembuh Tuhan. Banyak mujizat terjadi hari Minggu ini di gerejaku dalam nama Yesus. Dan aku lihat Tuhan, ada KKS baru dalam 3 bulan ini Tuhan. Ada KKS baru lebih lagi dalam 6 bulan ini Tuhan. Ada tempat baru yang kubuka bagimu di dalam 1 tahun ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Jadi kita tidak pelayanan rutinitas, tapi kita bergerak terus, saudaraku. Semakin lama kita semakin menggenapi, semakin dekat kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Semakin dekat kepada tanah Kanaan. Kita tidak mampir di tanah Midian, tapi kita bergerak terus sampai semakin dekat dengan tanah Kanaan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan berkata, saudara bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Saudaraku, Keluaran 3:20-21. Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia akan menyangkutkan Musa. Keluaran 3:20-21. Tapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Saudaraku, Musa sekarang sadar bahwasanya melakukan panggilan Tuhan, kerjaan Tuhan tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa dengan kekuatan manusia, saudara. Tadi ada Musa mengandalkan kekuatannya untuk membebaskan bangsa Israel. Dia bunuh orang Mesir itu. Tapi sana dia sadar, oh yang bisa menyampaikan dia kepada panggilan Tuhan adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan ini adalah dengan kuasa Tuhan. Amin. Ya, banyak orang mengambil keputusan yang salah, berkata baguslah ini semua dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, dengan teknologi yang sudah semakin canggih, dengan segala macam kemajuan abad ini, abad milenial, dan segala macam sudah tersedia, saudara, kemudahan-kemudahan kita bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan besar. Saudara, itu hanya alat saja, tetap ada batasannya. Tapi kalau saudara bersandar pada kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Katakan amin. Siapakah yang bisa mengubahkan hati manusia? Hanya Tuhan saja. Siapakah yang bisa mengubahkan hati bangsa Mesir ketika sudah ratusan tahun dia menjadikan bangsa Israel budaknya? Masa akan masuk akal, saudara, pada hari terakhir dia mau memberikan semua hartanya kepada bangsa Israel? Oh, itu bekas budaknya loh, yang mengalap kakinya setiap hari, dan kemudian tiba-tiba dia mengambil hartanya yang paling mahal di rumahnya, dibukanya, ini itu kau. Siapa yang bisa melakukan itu? Perkara ajaib hanya Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhan mau mengajari kita untuk bersandar pada kuasa Tuhan yang melebihi kuasa apapun dalam dunia ini. Sekuat-kuat dia manusia, jauh lebih kuat Tuhan. Sepintar-pintarnya manusia ini, jauh lebih pintar Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan manusia ini dan semuanya. Katakan amin. Belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Belajar untuk rendah hati. Dan jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kebenaran kita sendiri. Berkata Tuhan seharusnya begini, aku tahu kalau aku begini, inilah yang paling baik bagiku. Jangan rendah hati, tanya Tuhan. Kalau Tuhan berkata tidak, itu jangan lakukan. Mari patuh kepada Tuhan, bersandar pada kuasa Tuhan. Amin. Walaupun mungkin dengan pemikiran manusia sudah berkata habislah aku, tapi kalau aku pakai cara ini aku pasti selamat. Jangan andalkan kepintaran saudara. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak setuju, jangan lakukan. Tapi tetaplah bersandar kepada kuasa Tuhan. Amen. Tuhan berkata jangan kau pakai itu kontrol mengandalkan pikiranmu. Jangan, andalkan aku. Andalkan aku. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam pelayanan saudara. Amen. Katakan kadang-kadang kita berpikir aku beginilah jadinya. Kita sudah mengkalkulasikannya, kita sudah memperhitungkannya. Saudaraku, pekerjaan Tuhan tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Itu ada lawan kita, setan. Kalau saudara pakai kekuatan saudara sendiri, saudara akan kalah oleh setan. Karena dia jauh lebih kuat dari manusia. Tapi kalau saudara bersandar kepada Tuhan, Tuhan di pihak saudara. Tuhan yang akan berperang bagi saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku, belajar kita bersandar pada Tuhan. Tuhan, biarlah kau
segenap hati aku serahkan hidupku kepadamu. Aku bergantung kepadamu. Biarlah Tuhan dalam mengerjakan pelayanan ini, aku tidak pakai pikiran manusiawi, tapi aku mengandalkan Engkau Roh Kudus. Aku tidak mau menginterupsi Engkau ketika Engkau bekerja. Aku persilakan Engkau lubar bekerja. Oh, tidak ada usaha manusia, pikiran manusia di sini, tapi hanya ada Engkau Roh Kudus bebas bekerja dalam sidangmu ini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau aku buat begini, manusia akan suka kepada aku. Manusia akan membela aku. Kalau aku buat begini, nanti aku akan lebih banyak disukai orang, sehingga nanti lebih banyak orang yang datang ke gereja. Tidak. Apa kata Tuhan itu kerjakan. Amin. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Kau berkata caramu ini gak benar, kau mengandalkan pikiranmu, kau pikir dengan orang begini orang akan datang. Justru saudara sudah melihat datang juga ada orang. Ini waktunya berhenti dari melakukan yang tidak benar. Mari kita bersandar kepada kuasa Tuhan. Mana aminnya? Bersandar kepada kuasa Tuhan. Haleluya. Kembali kepada kebenaran firman, kembali patuh kepada Tuhan. Amin. Adalah baik saudaraku memiliki semua kemajuan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, semua alat-alat musik ini saudaraku, ya bagus. Memang harus kalau kita punya apa untuk itu, baca itu, berkat Tuhan itu, kenapa tidak? Karena itu jauh lebih baik membawa orang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apalagi pemusiknya harus diurapi, katakan amin. Karena semuanya orang akan lebih bertobat setiap hari Minggu, amin. Tetapi kalau kita berfokus pada hal yang salah, kita melupakan hal-hal lainnya. Ini contoh saja, amin. Ya, dan kemudian kita berkata kalau demikian atau lebih baik, kalau demikian kita buat nari kita, misalnya naik sedikit roknya, lebih ketat di depan, misal ya, ini misal contoh ya, itu kan membuat orang lebih banyak datang. Ya misal, ini bisa saya tidak berkata itu. Ya lebih gelap lagi keluar ruangan, nggak nampak gigi orang aja nampak. Misalnya, ya. Ini supaya saudara bisa mengerti ya. Kita buat lebih wah. Jangan bersandar kepada hal-hal manusiawi seperti itu. Amin. Itu yang mau saya sampaikan. Saya percaya saudara mengerti esensinya, intinya. Katakan amin. Jangan bersandar kepada hal itu. Tahukah saudara ada musik atau dengar musik? Kalau Roh Kudus bekerja, dia bisa membawa orang kepada pertobatan dan mujizat kesembuhan. Amin. Ada atau tidak musik, dia tidak bergantung kepada itu. Kalau saudara di kampung sana, musik apa? Yang ada musik musik anjing melolong, serigala melolong. Kalau tuanmu tuh saudara misalnya kan ke kampung sana, ya belum ada orang, udah Tuhan biasanya aku penuh musik, ya ini aku kau utus pula ke kampung sunyi ini Tuhan, ya apapun gak ada, bagaimana nanti aku berkhotbah, apapun gak bisa lah, jadi nanti Tuhan. Tapi kalau saudara lihat gak ada pun itu semua, tapi saudara bersandar kepada kuasa Roh Kudus, Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa, mujizat. Tuhan tidak bergantung kepada hal-hal alami seperti itu. Saudaraku, belajar bergantung kepada kuasa Tuhan. Amin. Belajar bergantung kepada Roh Kudus. Amin. Belajar sepenuhnya berkata Tuhan kau mengerjakan semua. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, melainkan rohmu. Haleluya. Katakan haleluya. Kita harus fokus kepada bersandar kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkah saudara untuk menyalakan kembali visi saudara? Haleluya. Ketika saudara lihat sama duri menyala, kita ingat juga Roh Kudus sudah hadir di sini dan dia mau menjamah saudara semuanya. Amin. Katakan